Halo para crime story addict, kembali lagi di channel Goks Banget. Sebelum kita lanjut ke kasusnya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, gratis kok. Oke, ini sebenarnya bukan kasus pembunuhan yang terkenal di seluruh dunia, tapi ini adalah salah satu kasus yang terkenal di British Columbia, Kanada. Kimberly Proctor yang berusia 18 tahun ini memiliki kelompok pertemanan di mana di sini ada yang namanya Cresswell Wood usia 16 tahun dan Cameron Moffat usia 17 tahun. Mereka semua sekolah di Pacific Secondary School di kota kecil Langford, British Columbia. Kimberly ini pernah berkencan sebentar sama anak laki-laki yang namanya Zach, yang juga merupakan bagian dari grup pertemanan ini. Tapi seperti kebanyakan hubungan remaja lainnya ya, hubungan mereka ini cuma berumur pendek, ya cinta monyet gitu lah ya. Nah, saat Kimberly ini patah hati, dia ini dapat teman ngobrol baru dari chatting online, yaitu si Cruz dan Cameron ini. Jadi mereka ini chattingannya itu menggunakan MSN nama aplikasinya. Nah, ketika lagi pada chattingan di grup, si Cameron ini sempat menyatakan kalau dia ini suka sama si Kimberly. Nah, tapi Kimberly dengan sopan dan bilang kalau dia ini nggak terlalu tertarik karena hatinya masih milik Zach. Jadi masih ada rasa sayang gitulah ke si Zach. Tapi ternyata diam-diam Kimberly ini ternyata mulai dekat sama si Cruz. Nah, mereka mulai sering chattingan online di MSN dan juga teleponan hampir setiap malam. Nggak lama kemudian, keduanya ini akhirnya mulai jadian lah gitu. Tapi ternyata hubungan ini cuma berjalan sangat singkat. Karena Kimberly tahu-tahu mutusin si Cruz lewat SMS. Ya alasannya karena Kimberly masih belum bisa ngelupain Zach. Dan Cruz ngerasa hal ini nggak adil buat dia. Dan intinya dia nggak terima lah dengan jawaban itu. Nah, hal ini membuat si Cruz marah, yang kemudian mulai bersikap kejam gitu ya ke Kimberly. Nah, karena sakit hati, dia ngajak Cameron untuk meneror dan nulis pesan-pesan kasar dan gak pantas ke Kimberly. Dan setiap Kimberly nanya kenapa mereka ngelakuin hal-hal seperti ini, mereka berdua ini akan ngebalas pesan dengan lebih kasar lagi. Dan isi pesannya lebih ke arah membuli dan benci gitu ya. Akhirnya, Kimberly ini nyerah dengan chattingan-chattingan mereka yang berisi kebencian dari mereka berdua ini. Nah, lalu tiba-tiba Kimberly nerima pesan dari Cruz. Si Cruz ini bilang bisa nggak ketemuan sama dia. Dia mau ngejelasin kenapa dia bersikap jahat selama ini ke si Kimberly. Nah, Kimberly langsung bilang bahwa dia seneng banget dapat respon ramah dari si Cruz. Dan Kimberly setuju untuk ketemu sama Cruz di keesokan harinya. Pada tanggal 18 Maret 2010 jam 10.30, Kimberly akhirnya ketemu Cameron dan Cruz di halte bus. Dari sana ketiganya ini langsung menuju rumah Cruz. Dan kebetulan ibunya sedang keluar lagi kerja gitu. Dan ini adalah terakhir kalinya Kimberly terlihat. Cameron dan Cruz ini kenal sejak mereka masih kelas 5 SD. Mereka berdua ini dari kecil kebetulan punya kecenderungan bakat nakal yang sama. Pernah sekali waktu Cameron ini bilang bahwa si Cruz ini mungkin aja adalah saudaranya. Karena mereka berdua ini benar-benar ngerasa klop banget dengan bandernya ini gitu loh. Seiring bertambahnya usia, mereka berdua mulai kelihatan bertingkahnya. Mulai bolos sekolah, ngerokok ganja, mulai kecanduan situs porno yang menjijikan dan sadis gitu. Dan mereka ini juga sangat suka mengenai apapun tentang cerita dan kasus pembunuhan berantai. Mereka berdua sampai pengen ngerasain sendiri bagaimana rasanya membunuh seseorang. Dan mereka ini juga mulai sharing tentang fantasi pemerkosaan dan penculikan yang dimiliki satu sama lain. Sampai akhirnya pada tanggal 18 Maret, mereka berdua ini memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengubah fantasi gila mereka ini menjadi kenyataan. Sayangnya, Kimberly yang justru menjadi subjek percobaan awal mereka. Pada hari Kimberly bersama Cameron dan Cruz, inilah yang terjadi.
Malam sebelumnya, Cruz dan Cameron membahas rencana mereka ini di aplikasi MSN. Saat Cruz sedang chattingan sama Kimberly, dia juga chattingan dengan Cameron di MSN. Cruz dan Cameron ini saling menulis hal-hal kayak gini, misalnya, "Aku akan mencabut tindikan di hidungnya secara paksa dan langsung ngebakar dia hidup-hidup. Kamu gak mau ngikat dia aja dan biarin dia ini hidup dulu?" Terus selalu dibalas dengan, "Ya, itu ide yang bagus juga. Aku juga mau memperkaos dia dulu sebelum kita ngebunuh dia." Gitulah kira-kira isi chatnya. Jadi begitu mereka bertiga ini sampai di rumah, mereka cuma duduk-duduk sambil ngobrol aja awalnya. Sampai akhirnya, kemudian Cameron dan Cruz ngasih kode satu sama lain dan langsung Kimberly dikeroyok sama mereka berdua ini. Cruz saat itu bertugas untuk megangin Kimberly dan dia teriak ke Cameron untuk ambilin lakban gitu ya. Kemudian langsung ikat lengan dan kaki Kimberly. Lalu Cruz masukin kaos kakinya ke mulutnya dan melilitkan lakban ke kepalanya Kimberly. Mereka berdua mulai memukuli dan memperkosa Kimberly selama berjam-jam guys. Dan ada pada satu momen mereka memasukkan kantong plastik ke kepalanya dan diikat pakai lakban ke bagian leher Kimberly. Yang akhirnya mereka memutilasi tubuhnya ini dengan pisau. Bahkan memasukkan sampah serta sebatang permen lollipop berukuran 4 inci ke dalam kelaminnya Kimberly. Dan Kimberly akhirnya tewas karena mati kehabisan oksigen. Lalu setelah itu mereka berdua ini memasukkan potongan mayat Kimberly ini ke freezer yang ada di garasi. Di malam yang sama setelah ngebunuh Kimberly, si Cameron ini mencoba nyari korban berikutnya, yaitu mantannya dia. Dia coba telepon mantannya malam itu, bilangnya sih mau jalan-jalan santai aja. Tapi untungnya ceweknya ini menolak. Keesokan paginya, mereka berdua memasukkan tubuh Kimberly ke dalam tas lalu ngebawanya dengan menggunakan bis. Mereka turun di jalur Galloping Goose dan masuk menuju tengah-tengah hutan. Setelah mereka sampai, akhirnya mereka menyiram mayat Kimberly dengan bensin dan lalu membakarnya. Gak lama kemudian, jenazah Kimberly ditemukan dan tim investigasi yang terdiri lebih dari 40 petugas dikirim untuk menangani kasus tersebut. Nah, si Cruz ini awalnya mengakui pembunuhan ini ke pacarnya di Halifax lewat chattingan game World of Warcraft dan juga melalui MSN. Dan tanggapan pacarnya ini cuma bilang, "Ya udah, jangan diulangi lagi ya." Lah, enjoy aman banget nih bocah-bocah bundel ini. Cameron dan Cruz ini juga sering chattingan melalui MSN tentang pembunuhan yang udah mereka lakukan ini. Salah satu pesan yang dikirimkan Cameron ke Cruz ini seperti ini. "Karena kita udah ngebunuh perempuan jalang itu dan ternyata nggak terlalu sulit, gimana kalau kita lakukan lagi?" Ini emang bener-bener remaja rusak ya guys ya. Beberapa saat kemudian, saat proses penyelidikan, polisi membawa mereka berdua ini untuk diinterogasi. Karena memang mereka ini diketahui teman dekatnya Kimberly dan bergaul dan kelompok yang sama juga kan. Nah, mereka berdua ini bilang kalau mereka ini sempat ngeliat Kimberly pada pagi saat hilangnya Kimberly. Tapi mereka langsung berangkat ke sekolah dan gak ngeliat si Kimberly lagi. Jadi ceritanya mereka berdua ini ngebohong lah ya saat diinterogasi. Tapi ini gak lama, karena polisi akhirnya mendapatkan izin yudisial yang diperlukan untuk memantau dan menganalisis semua aktivitas online mereka berdua ini. Polisi akhirnya menyadap rumah, ponsel, dan bahkan gazebo tempat mereka biasa nongkrong. Polisi akhirnya menggali daftar pencarian Google mereka, dan juga menyadap transkrip teks dan pesan mereka yang udah lalu. Secara total, unit kejahatan cyber Kanada mengumpulkan berkas sebanyak 1,4 miliar lembar kertas untuk kasus mereka berdua ini aja guys. Bayangin mau ngebaca berkasnya itu gimana guys. Mereka berdua ini akhirnya ditangkap pada 18 Juni. Gak ada masa percobaan sama sekali, walaupun mereka masih berumur belasan tahun. Keduanya terbukti bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan pelecehan terhadap jenazah manusia. Mereka didakwa selayaknya orang yang sudah dewasa dan keduanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 10 tahun.
Gini nih harusnya hukum di negara Konoha, jangan mentang-mentang masih di bawah umur dikasih hukuman ringan. Padahal udah menghilangkan nyawa manusia. Seperti hukum di Kanada ini, kalau bersalah langsung ditebas. Dari laporan tes psikologi, Cruz ini hasilnya jelek banget guys. Dia menunjukkan kecenderungan memiliki jiwa kriminal yang tinggi. Dan Cruz memiliki kelainan seksual yang langka atau jarang gitu, terutama untuk seorang anak yang masih berumur sangat muda. Dan yang paling menyedihkan itu sebetulnya adalah kurangnya penyesalan di antara mereka berdua ini. Jadi ketika diwawancara sama polisi, mereka bahkan gak menunjukkan ekspresi sedih atau apa gitu atas perbuatan mereka ini. Dan ini cukup mengerikan. Mereka malah bilang mereka ini lebih ke ngerasa kesel gitu, karena ketangkep sama polisi, dibandingkan menyesal karena udah ngebunuh Kimberly. Dan dalam perjalanan ke penjara, mereka berdua ini malah ketawa-tawa gitu di dalam mobil ngomongin nasib mereka. Mereka diskusi tentang apakah mereka akan masuk TV kah, akan terkenal kah, apakah di penjara nanti ada lapangan basket kah. Pokoknya sama mereka ini seperti perjalanan yang menyenangkan gitu. Dan benar-benar mereka ini kayak nggak peduli apapun itu. Dalam wawancara polisi selama 9 jam, Cameron menyatakan bahwa Cruz lah adalah dalangnya. Tapi terlepas dari itu semua, mereka berdua ini benar-benar bandit sih. Bayangin, mereka ini udah ngebunuh orang ketika mereka masih berusia 16 dan 17 tahun. Bayangin gimana kalau mereka udah berumur 21 tahun coba. Tapi memang buah jatuh gak jauh dari pohonnya guys. Ternyata, si Cruz ini dibesarkan sama ibunya yang single parent. Karena ayah kandungnya dipenjara dan menjalani hukuman seumur hidup. Jadi pada tahun 2001, ayahnya ini melakukan pelecehan seksual dan memukuli seorang gadis berusia 16 tahun hingga tewas di kota mereka tersebut. Dan kedua anak laki-laki ini didiagnosis sebagai pelaku kriminal beresiko tinggi dan juga psikopat dengan peluang kecil untuk mendapatkan rehabilitasi. Mereka ini juga nggak punya motif apa-apa dalam membunuh selain cuma ingin melihat bagaimana rasanya memperkaos dan membunuh seseorang. Dan mereka mengatakan kenapa memilih Kimberly, yaitu cuma karena dia adalah sasaran yang empuk. Simple gitu aja. Oke deh guys, sekian dulu kasus kriminal kali ini ya guys ya. Sampai ketemu lagi di kasus-kasus menarik lainnya. Jangan lupa like sama subscribe-nya ya. Bye!